Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azam Azad dengan nomor induk mahasiswa 22283093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS soal nomor 1 dengan nama soal penerimaan calon beasiswa. Langsung saja ke source code-nya. Di sini saya menggunakan import tabulate untuk menggunakan tabel yang nantinya saya akan gunakan untuk menampilkan dari data yang sudah dimasukkan dan data peringkat mahasiswa dari 1 sampai 3 yang lolos ikut beasiswa. Lalu di sini jumlah perulangan saya gunakan untuk ketika user menginputkan data mahasiswa itu akan sebanyak berapa kali. Nanti langsung di sini apakah ingin menambahkan lagi atau tidak, iya atau tidak ini. Lalu data mahasiswa list di sini digunakan untuk menampung data yang sudah dimasukkan oleh user. Lalu di sini untuk penginputannya, di sini saya menggunakan sintak definisi def. Untuk di sini name saya gunakan variabel name mahasiswa, terus user diminta untuk memasukkan ini name-nya, dan contohnya harus seperti ini, dan saya sudah siapkan agar sesuai dengan contoh seperti ini. Jika tidak, maka akan terjadi format tidak valid, lalu diminta untuk memasukkan format yang benar. Itu akan terulang sampai hasilnya true, benar, sesuai dengan format. Di sini formatnya harus is digit, harus angka, dan di sini saya pisahkan dengan split titik ini. Di sini line adalah panjang, terus di sini 4 ini adalah angka dari setiap nim di antara titiknya. Lalu selanjutnya di sini user diminta untuk memasukkan nama mahasiswa. Saya menggunakan def nama. Seperti biasa, seperti ini saja. Input, masukkan nama mahasiswa, sudah. Lalu di sini untuk nilai Python dari mahasiswanya, di sini saya menggunakan def Python, terus menggunakan perulangan while true. Saya menggunakan try dan blok eksepsi value error, karena saya ingin user menginputkan hanya sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 100. Jika tidak di antara angka tersebut, tidak bisa. Akan muncul nilai harus di antara 0 hingga 100, lalu dimohon untuk memasukkan nilai kembali. Lalu jika user menginputkan bukan berbentuk angka atau tipenya bukan integer, maka di sini akan terjadi value error-nya, eksepsinya akan menyala, lalu diminta untuk memasukkan berbentuk bilangan bulat. Untuk webnya juga sama, seperti nilai Python-nya, nilai webnya juga sama. Lalu di sini untuk jumlah perulangan saya gunakan seperti ini karena nanti contohnya pada tabel akan ditampilkan
mahasiswa itu dimasukkan nomor keberapa. Terus di sini untuk NIM, nama, terus nilai Python, nilai webnya dipanggil kembali untuk dimasukkan ke variabel NIM MHS, nama MHS, nilai Python MHS, dan nilai web MHS. Terus saya buat variabel layak beasiswanya, yang dimana nilai Python MHS harus lebih dari atau sama dengan 80 dan nilai web MHS mahasiswa lebih dari sama dengan 80. Di sini saya juga membuat nilai rata-rata karena diminta untuk nilai rata-ratanya dengan rumus nilai Python mahasiswa ditambah nilai web mahasiswa lalu dibagi dengan 2. Nah, untuk di sini saya menggunakan data mahasiswa list ini agar nanti data mahasiswa yang sudah diinputkan user akan masuk ke yang tadi di atas, data mahasiswa list ini. Di sini jumlah perulangannya untuk yang tadi ini akan tambah 1 terus menerus. Terus NIM MHS-nya, nama mahasiswanya, nilai Python mahasiswanya, nilai web mahasiswanya. Terus nanti akan tertera jika layak beasiswa, maka tertulis iya, jika tidak, maka tidak. Terus juga akan menampilkan nilai rata-ratanya. Jadi dalam list tersebut berisi ini, setiap user menginputkan. Lalu untuk ini tambah lagi, digunakan untuk menanyakan user apakah ingin menambahkan data mahasiswa lagi atau tidak. Nanti diminta untuk mengetikkan Y kecil. Nah, jika user mengetikkan Y kecil, maka perulangan akan terjadi kembali. Di sini saya juga menggunakan lower agar setiap huruf kapital akan menjadi kecil juga, maka akan sama saja. Lalu jika selain Y, maka akan break, berhenti perulangannya. Lalu setelah perulangan berhenti, di sini saya memanggil definisi data mahasiswa yang nanti akan menjalankan ini semua. Jika ini akan berjalan ketika user menginputkan tadi, jika waktu ditanyakan apakah ingin menambahkan data mahasiswa lagi, mengisi dengan selain Y atau N. Lalu di sini saya juga menggunakan siswa layak beasiswa yang dimana nanti mengurutkan dari data mahasiswa listnya. Setelah itu, di sini saya menggunakan mencetak dengan sintak print daftar mahasiswa yang dimana nanti ini header dari tabel yang menggunakan modul tabulate. Terus di sini akan mencetak modulnya atau tabelnya dengan format tabelnya yaitu pipe. Lalu untuk peringkat 1 sampai 3 mahasiswa yang layak beasiswanya juga hampir sama. Cuma di sini bedanya saya menggunakan ini untuk
mengurutkan mahasiswanya dari rata-rata nilainya. Langsung saja untuk simulasinya. Contoh, nama saya ini, NIM saya. Terus saya masukkan nama saya. Terus contoh saja 88 untuk nilai mata kuliah Python-nya. Terus untuk webnya 90. Nah, ini akan ditanyakan apakah ingin menambahkan mahasiswa lagi. Lalu saya ketik Y untuk ya, untuk menambahkan lagi. Ini NIM dan nama teman saya. Contohnya 10. Terus 93. Terus untuk nilai webnya 93. Oke. Saya lanjut terus sampai saya menambahkan sebanyak 5 kali. 5 data. Nah, di sini saya sudah selesai memasukkan data dari mahasiswa-mahasiswa dan ketik
N untuk berhenti menambahkan data mahasiswa. Sebentar. Sini. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Bentuknya seperti tabel ini. Layak beasiswa, iya, tidak, seperti itu. Terus untuk nilai rata-ratanya sudah dihitung dari rumus yang tadi. Nilai Python ditambah nilai web dibagi 2. Nah, lalu untuk peringkat 1-3 mahasiswa yang layak beasiswanya juga ditampilkan di sini di bawahnya. Di sini yang memasuki 89, 86,5, 82,5. Di sini hanya 1-3 saja. Lalu untuk yang tadi saya buat untuk yang error-errornya ini, kita akan coba contohnya seperti ini. Nah, ini harus dimasukkan dengan format yang benar seperti contoh. Terus lalu untuk nama mahasiswanya bisa apa saja. Untuk nilainya tidak boleh kurang dari 0. Seperti ini, tidak bisa. Harus di antara 0 dan 10, dan 100. Begitu juga di atas 100 tidak bisa. Lalu jika bukan bilangan atau bukan bilangan bulat akan muncul seperti itu. Seperti itu. Ya. Sekian dari saya. Bila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.